Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Ibu-ibu jemaah wirid yasin di sana mawat tak? Bila tak sakina mawat tak? Mawat tak? Jadi ibu-ibu jemaah wirid yasin mawaddah besar akan dipanggil gelar, kecil takkan kami sebut nama. Umumnya ibu-ibu yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Bu? Sehat. Kita syukuri
nikmat sehat itu, nikmat keistiqomahan dalam ibadah itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa rahmat dan nikmat itu banyak di sana awak kini, kawan-kawan awak kini ada nikmat sehat tapi tak ada nikmat kesempatan. Jadi kadang-kadang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang hari ini nikmat sehat ada, sebenarnya kesempatan ada, tapi kemauan tidak ada. Jadi istiqomah dalam ibadahnya kurang. Makanya mungkin kini masih banyak yang berkeliaran, kadang-kadang santai di rumah, apalagi jam kini jam nolok nak, jadi mantuk-kantuk. Awak alhamdulillah kini kantuk-kantuk seketek, bisa ada aja. Walaupun kadang-kadang di pijaknya setan dulu kan, mungkin so bisa awak lawan. Jadi itu nikmat istiqomah dalam ibadah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah dalam ibadah. Ini adalah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dua nikmat yang besar yang sering dilupakan manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Jadi inilah yang kita syukuri, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga tambah satu lagi nikmat istiqomah dalam ibadah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sejak ustaz berceramah, khatib berkhutbah, ada dai muballigh mengajak bersyukur, apa artinya bersyukur? Nanti ditanya orang kok apa bersyukur tuh? Kita harus bersyukur kepada Allah. Tapi yang dikatakan syukur kita nggak tahu. Secara garis besar, imtisalul awamirillah wajtanibun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu sudah bersolawat. Jadi mungkin ibu wiridnya sekali seminggu. Alhamdulillah sekali seminggu ada solawat sama-sama berjemaah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla sholatan alayya", siapa yang bersolawat satu kali kata Nabi Muhammad kepadaku, kata Nabi Muhammad, kata balau ma'asara hasanat, Allah tuliskan baginya 10 kebaikan dan Allah hapus darinya asar syai'at 10 dari kejahatan. Wa rafa'alahu asar darajat, Allah angkat derajatnya 10 derajat hanya satu kali sholat. Dalam sehari semalam kita wajib sholawat. Berapa kali kita wajib sholawat, Bu? 9 kali sehari semalam. 2 di waktu zuhur, 2 di waktu asar, 2 di waktu maghrib, 2 di waktu isya, 1 di waktu subuh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Awak baca itu kita baca, habis itu kita akan membaca sholawat. Itu yang wajib. Belum lagi ibadah-ibadah lainnya, maka perbanyak baca sholawat. Tapi kadang-kadang di sana wirid-wirid ibu-ibu nih, sholawatnya 5 menit, sholawatnya 15 menit, nyebut orangnya setengah jam. Naik tangga kedua, beliau juga mengucapkan kalimat amin. Ketiganya juga kalimat amin. Setelah berkhutbah, sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin pada waktu naik mimbar khutbah tadi? Sebagian ada mimbar itu ada tangganya, kalau di sini nggak ada. Sebagian ada yang arahnya ke depan, pintunya ke depan, tanpa pakai penutup, ada tangga 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin ya Rasulullah? Tak ada yang berdoa, tak ada yang minta permohonan, tiba-tiba engkau mengucapkan kalimat amin ketika itu ya Rasul, dan kami mendengarkan amin itu. Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah, tadi itu malaikat Jibril berdoa. Kata malaikat Jibril, dia mengucapkan doanya, lalu aku mengaminkan, kata Rasulullah. Yang pertama kata malaikat Jibril, jangan engkau terima puasa dari hamba engkau ya Allah bagi mereka yang belum minta maaf sama orang tuanya. Itu satu. Yang berdoa malaikat
Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad. Jangan diterima ibadah puasa bagi seseorang yang memiliki orang tua ataupun sudah meninggal orang tuanya, tapi dia tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Diaminkan oleh Rasulullah. Jadi kalau orang tua kita yang masih ada, sebelum Ramadan datangnya orang tua itu, salam sama orang tua itu. Walaupun dia marah sama kita selaku anak sejahat-jahat orang tua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya Allah telah menetapkan bahwa kita ini semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menetapkan menyembah kepada Allah, Allah sambung ayat itu wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi kalimatnya disambungkan. Ulama menaksirkan kalimat ini tidak sah ibadah seseorang walaupun taat kepada Allah tapi sama orang tuanya tidak berbaikan. Nah, itu pentingnya, Bu. Walaupun puasa Senin Kamisnya lancar, walaupun infak sedekahnya lancar, walaupun tahajud tengah malamnya banyak, walaupun bacaan Al-Qur'annya khatam Al-Qur'an sekali sebulan, itu umpamanya, Bu. Tapi sama orang tua nggak baik, maka alamatlah ibadah-ibadah itu nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau orang soleha. Ini udah tambah tadarusnya nggak ada, baca Al-Qur'annya nggak ada, sholatnya sering tinggal, puasa Senin Kamis, puasa sunnahnya nggak ada, yang wajib pun kadang sering bolong, tambah lagi sama orang tuanya nggak baik. Itu di mana tempatnya nanti itu? Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Sebelum Ramadan ini datangnya orang tua, kalau ada di rumah itu apa yang ada makanan, apa yang ada oleh-oleh untuk orang tua, antarkan ke rumah mereka. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan sambungan ayat tadi, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali jangan katakan pada orang tua kalian perkataan mengoceh ataupun perkataan Mungkin, Bu, kita lebih dari itu. Nah, kita nyebut aja, Bu, karena waktu asar hampir masuk. Kabarnya habis asar ada acara lain kan? Nah, jadi kita singkat aja. Itu yang pertama. Amin yang kedua yang diaminkan oleh Nabi Muhammad ketika itu adalah malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima puasa hamba Engkau bagi para istri yang belum minta maaf pada suami. Ibu banyak salah sama suami, Bu. Inilah ibu-ibu yang jujur pengakuannya. Tapi kalau depan suami entahlah, Bu, ya. Tunggu dulu lah nanti. Tapi kalau sekarang ditanya banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah boleh umpamanya para istri sujud kepada suami, kalaulah boleh manusia sujud sama manusia, maka akan kusuruh itu para istri sujud kepada suami, kata Nabi Muhammad. Begitu wajibnya seorang istri mengabdi kepada suami. Jangan diterima puasa seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Jadi besok, Bu, nggak usah sekali setahun minta maaf. Kebanyakan ibu-ibu minta maafnya pas lebaran, pas mau masuk puasa minta maaf. Padahal di hari-hari biasa kadang-kadang mungkin ada suara ibu yang kuat, ada mungkin tingkah laku ibu yang tidak sesuai menurut pikiran suami. Harusnya minta maaf. Maka sholat, habis sholat minta maaf. Sholat berjamaah, habis sholat kita minta maaf. Ada kesempatan berjamaah, habis itu minta maaf. Sedangkan Fatimah 70 kali hanya sebuah kesalahan. Itu pun salah kata Rasulullah SAW. Tapi intinya wajib mengikuti suami apabila suami itu masih sesuai dengan rel ataupun ajaran agama kita.
Yang terakhir, yang ketiga, doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, jangan terima ibadah puasa seseorang yang belum saling tegur sapa sama muslim lainnya. Banyak ibu-ibu wirid ngajinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ngaji seketik, tidak main ngajinya bu, tapi habis ngaji adu domba. Tahu ndak tuh Sianu tuh, mulai lagi tuh Sianu tuh kayak itu. Yang satu jengkal jadi satu hasta, yang 1 meter jadi 2 meter. Inilah bahayanya mulut. Padahal ngaji pas wirid. Apa arti waqtasimu? Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Setiap wirid ngaji waqtasimu. Tapi dalam wirid itu pun ngadu domba. Fitnah, nyebut orang, gunjingkan orang, yang menuduh orang yang tidak ada manfaatnya. Maka seharusnya sibuklah mencari kesalahan kita daripada sibuk mencari kesalahan orang. Kalau ibu digunjingkan orang, ibu diribah dijelek-jelekkan orang, ibu yang dijelekkan itu dapat pahala, yang menggunjingkan dapat dosa. Jadi rugi sebenarnya bu. Dosa yang difitnah itu nanti akan dibagi sama yang menfitnah. Karena di akhirat nanti akan diadil seadil-adilnya menurut pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Intinya muslim satu, muslimah yang satu sama yang lainnya tidak saling tegur sapa, tidak saling berbaikan. Selama menyambut bulan suci Ramadan ini nanti puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaflah kita sama kita. Yang pertama minta maaf sama orang tua. Yang kedua minta maaf sama suami. Itu pun sampaikan sama suaminya bu, saling bermaafan. Suami itu pasti ada salahnya. Tapi tanggung jawab suami itu besar bu. Istri nggak sholat, suami dapat dosa. Suami nggak sholat, istri tidak dapat dosa. Anak perempuan, istri keluar rumah tidak tutup aurat, suami dapat dosa. Kalau suami yang berbuat dosa, istri tidak dapat. Maka itulah wajib perempuan ngabdi sama suaminya selagi itu masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita mempererat hubungan silaturahim. Kalau perbedaan pendapat, perbedaan ide ataupun selisih paham itu biasa bu. Kaki kiri sama kaki kanan kadang beradu ya. Itu tuannya satu. Apalagi kepala kita ini banyak, pikirannya berbeda-beda. Jadi kalau salah paham, selisih pendapat itu soal biasa. Habis sampai di situ. Jadi kalau ada masalah yang besar, sebelum Ramadan kita dudukkan, mau dibawa kemana masalah ini. Nanti kita pulang kampung, maksud pulang kampung itu kita meninggal. Akhirnya masalah itu nanti akan mengazab kita. Kita meninggal hanya dibungkus dengan kain kafan, habis itu ditimbun dengan tanah, diinjak orang dari atas, kita tinggal di situ sendiri. Kalau banyak masalah yang dibawa pulang kampung, banyak masalah yang dibawa mati, itu nantinya akan mengazab kita. Jadi jangan gara-gara umpamanya gara-gara tanah 1 meter, tanah mungkin setengah meter itu yang kita ributkan, nanti kita dijepit tanah di dalam tanah tuh. Jadi intinya itulah tausiah singkat pada sudah mau covid tadi kan Anda kan Al-Quran enak sih teduhnya sampai tadi Anda lagi pulang ngaji jemaah kan udah solo kalau macam tuh mungkin berdosa tidak, tetapi itu sudah istilahnya apa salahnya diambilkan dulu. Tapi kalau sempat suaminya marah, cengkel, mendongkol, bisa jadi berdosa. Ibu kalau mengambilkan suami itu
itu berpahala. Memang ngaji berpahala, tapi mengambilkan suami makanan itu berpahala. Bahkan ada riwayat entah sahih tanda, ada yang mengatakan ini hadis sahih. Mengambilkan minum untuk suami, membuatkan minum untuk suami ibadahnya seperti ibadah umroh. Jadi tidak main-main. Ibu ngabdi sama suami itu ibadah. Bukan sembarang disuruh ngabdi, enggak. Tapi ada ibadahnya. Yang penting ikhlas. Jangan terpaksa. Tapi kadang ikhlas tapi tak rela kan. Ikhlas tapi tak rela. Jadi kalau ibadah yang macam itu, Bu, ini yang diperintahkan suami ibadah, ngaji juga ibadah. Kalau bisa ambil dua-duanya. Ambilkan dia dulu, habis itu ngaji. Dapat dua-duanya. Tapi sabar. Kok anginnya di dalam didinginkan itu. Jadi kita tutup. Ada lagi yang bertanya, Bu? Ustaz, kalau minta tolong sama suami itu dosa atau enggak, Ustaz? Bisa. Kalau kan berbojo, tuh tinggal Budi tolong mereka ya. Itu berdosa atau enggak? Tapi dia enggak menyangkal. Sebenarnya rumah tangga itu, Bu, itu saling pengertian dari perlu. Kalau tak saling oke sama oke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi itu tidak melanggar aturan agama. Tapi Ustaz, wanita ini kan kebiasaannya gitu, Ustaz. Kalau sekali kita tolong, kita tolong. Tapi kan tak mau minum. Ada lagi, Bu? Oh, waktu asar. Pas? Pas ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.